Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Andriani akan menjelaskan tentang sejarah dan pelarangan riba. Riba pra-Islam. Menurut para pakar sejarah, sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Pada masa Yunani sekitar abad 6 sebelum Masehi hingga 1 Masehi, terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tergantung kegunaannya. Pada masa Romawi, sekitar abad 5 sebelum Masehi hingga 4 Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan tentang bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan oleh hukum. Riba masa Rasulullah. Rasulullah SAW pernah menunjukkan urgensi pelarangan riba dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim adalah tergolong riba. Dengan adanya pengharaman riba dalam berbagai jenisnya, maka dapat dipetik salah satu hikmah dari pengharaman tersebut, yaitu dapat menyuburkan sedekah dan memakmurkan umat. Karena risalah Islam yang Allah turunkan untuk memusnahkan tradisi jahiliyah dan menggantikannya dengan tradisi baru, yaitu sedekah dan ta'awun. Riba dalam perspektif agama lain. 1. Riba dalam pandangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Hal itu dijelaskan dalam kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. 2. Riba dalam pandangan Yunani dan Romawi. Pada masa Romawi, terdapat undang-undang yang membenarkan tentang bunga, tetapi harus sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Meskipun undang-undang memperbolehkan, tetapi tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga. 3. Riba dalam pandangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menjelaskan permasalahan bunga dengan jelas. Akan tetapi, pandangan para pendeta dan undang-undang yang dikeluarkan oleh gereja melarang adanya bunga karena menganggap bunga seperti perampokan. Menurut pandangan para sarjana Kristen, bunga diperbolehkan karena bertujuan untuk memperhalus dan melegitimasi hukum. Menurut pandangan para reformis, dapat disimpulkan bahwa ada yang berpendapat bunga itu dosa karena mengambil uang dari orang miskin, dan ada yang berpendapat boleh mengambil bunga karena merupakan seperti perdagangan biasa. Riba dalam pandangan Islam. Islam melarang adanya riba. Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat di masa itu. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang ada zahirnya. Tahap kedua, riba digambarkan sesuatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat tentang riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Bahaya praktek riba. Pertama, riba merupakan jalan yang tidak sehat karena praktek semacam ini merugikan pengusaha kecil dan sebaliknya menambah kekayaan bagi orang-orang kaya dan orang-orang kuat tanpa menanggung resiko apapun. Kedua, riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang mempunyai modal besar akan menginginkan hartanya bertambah dengan cara apa saja. Maka akan muncul sifat tamak dan egois tanpa memperdulikan masyarakat di lingkungannya. Ketiga, riba membuat manusia menjadi malas kerja karena hanya hidup dengan cara mengambil harta orang lain dengan jalan batil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.